Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 adalah Pesta Santa Maria Magdalena. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 4a. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala
dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sapaan kebangkitan. Pernah di sebuah kampung, seorang ibu mendapat kabar bahwa anaknya meninggal karena kecelakaan. Tangisan pilu pun pecah. Tiada satu orang yang dapat menghiburnya. Ibu itu tenggelam dalam banjir air mata. Namun apa yang terjadi? Berita itu ternyata keliru. Anaknya terkasih ada di bus yang lain dan sehat-sehat saja. Seketika kepiluan berubah menjadi sukacita. Anak itu disambut bagai bangkit dari kubur. Meskipun mirip, pengalaman Maria sungguh berbeda. Ini bukan berita keliru. Yesus memang benar-benar wafat. Sekarang kuburnya kosong dan Yesus hilang. Maria sungguh-sungguh sedih. 2 kali dia ditanya mengapa menangis. Pertama oleh malaikat, dan kedua oleh Yesus yang dikiranya penjaga kebun. Apa jawabnya? "Tuhanku telah diambil orang." Katakanlah di mana, supaya aku mengambilnya. Oh Maria, tiadakah yang dapat menghentikan tangismu? Pikirmu, Yesus masih mati, maka tiada jawaban lain yang menerangkan mengapa ia tak ada, kecuali bahwa ia dicuri. Disitulah mujizat terjadi. Yesus menyapanya dengan namanya Maria. Meski hanya sepatah saja,
cukuplah bagi Maria untuk sembuh total. Itulah sapaan yang telah memberinya martabat dan telah membebaskannya dari hidupnya yang lama. Kata-kata itu dulu sudah dialami sebagai sabda hidup baginya. Kini ia mendengarnya lagi, bukan hanya sebagai rangkaian bunyi dan pesan, melainkan sabda Allah sendiri yang melampaui pikirannya. Seketika itu juga menolehlah Maria. Benar, si penjaga kebun itu adalah gurunya terkasih. "Rabuni," teriaknya penuh sukacita. Saudara-saudariku terkasih, sebelum komuni kita berdoa, berkatalah sepatah kata saja, maka hambamu akan sembuh. Sabda seperti itulah yang menyembuhkan Maria, sehingga ia menjadi misionaris kebangkitan Tuhan yang pertama. Di sekitar kita, banyak orang seperti Maria Magdalena tenggelam dalam kegalauan hidup. Kita pun perlu belajar menyapa seperti Yesus, penuh kasih, kesabaran dan penuh pengertian, sekaligus memberdayakan orang. Sapaan yang baik menyebut nama, karena di balik nama ada pribadi yang indah. Itulah sapaan kebangkitan. Semoga demikian. Amin.